Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan. Bertemu kembali kita dalam renungan malam Resort GKS Sampit, edisi Selasa tanggal 3 Maret tahun 2026 bersama dengan saya Fikari Sonia. Hari ini firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama yaitu terdapat dalam kitab Yohanes pasalnya yang ke-7 ayatnya ke-53 sampai pasal 8 ayat yang pertama sampai yang ke-11. Saya harap Bapak Ibu Saudara boleh membaca bagian firman Tuhan ini secara lengkap dan keseluruhan. Namun pada saat ini saya akan membacakan yaitu pada ayat yang ke-11 sebagai bagian fokus kita untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Ayat yang ke-11 berbunyi demikian. Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, mengawali renungan kita saya mengambil tema yaitu melihat cermin masa depan. Mari Bapak Ibu kita membayangkan, pernahkah kita memperhatikan desain sebuah mobil atau bentuk mobil di depan pengemudi? Tentunya ada dua jenis kaca. Yang pertama kaca depan yang sangat besar dan luas. Kemudian ada kaca-kaca yang lain terdapat di atas kepala di depan, kemudian di samping di luar, yaitu yang disebut dengan kaca spion yang tentunya ukurannya jauh lebih kecil dari kaca yang besar tadi. Mengapa kaca itu didesain kemudian dibuat begitu besar dan juga ada kaca spion yang kecil? Alasannya tentu sederhana. Kalau kaca depan tentunya itu sangat membantu untuk memperluas penglihatan kita ketika berada di dalam mobil, terkhususnya bagi pengemudi supaya bisa menatap ke depan dan tentunya jauh lebih baik. Nah, kemudian ada spion yang kecil yang posisinya menghadap ke belakang. Tentunya itu akan sangat membantu bagi pengemudi untuk melihat apa saja yang sudah terlewat, atau apakah posisi mobil ini sudah pas garis atau tetap berada di dalam jalur. Singkatnya bahwa guna dari kaca ini sangat membantu. Tetapi yang lebih penting ialah pengemudi tetap harus melihat dan fokus pada kaca yang lebih besar daripada harus terlalu fokus pada kaca-kaca yang kecil. Kalau misalnya pengemudi lebih fokus pada kaca spion misalnya atau kaca yang di depan yang di atas kepala itu tentunya beresiko dan bisa membawa kecelakaan. Nah, dari ilustrasi ini kita kembali ke dalam firman Tuhan. Dalam bacaan kita hari ini kita bertemu dengan dua kelompok orang yang tentunya memiliki perbedaan dan digambarkan melalui ilustrasi tadi. Yang pertama, ada orang Farisi. Orang Farisi ini digambarkan adalah pengemudi yang hobinya melihat kaca spion. Kaca spion ini diartikan bahwa dia lebih suka melihat hidup orang lain di belakang atau di masa lalunya. Ini pandangan orang Farisi. Kemudian seseorang bernama Yesus. Yesus ini adalah seorang pribadi yang menggambarkan seorang pengemudi yang senantiasa melihat kaca depan. Artinya bahwa masa depan ada di depan sana, masa depan yang dipulihkan. Nah, melihat bagian firman Tuhan pada saat ini, singkat cerita para ahli Taurat dan orang Farisi ini membawa seorang perempuan yang tertangkap basah telah berbuat zina. Mereka tidak peduli dengan perasaan perempuan, mereka hanya peduli dengan permasalahan atau dengan masalah dan kesalahan yang dilakukan oleh seorang perempuan.
Dan ketika mereka mendapatkan seorang perempuan yang bersalah, mereka ingin menghukum perempuan ini dengan melempar batu untuk menghancurkan. Dan tentunya bukan untuk memperbaiki kesalahan perempuan tersebut. Seringkali hal ini kita jumpai di dalam diri kita ataupun di dalam kehidupan orang-orang sekitar. Kita lebih mudah untuk mengingat satu kesalahan daripada 1000 kebaikan. Kita pasti lebih senang melihat atau mengungkit-ungkit seperti kaca spion yang menghadap ke belakang. Kita senang mengungkit kehidupan masa lalu seseorang. Dan kita merasa bahwa diri kita ini jauh lebih bersih karena dosa kita belum terlihat di depan umum. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati, menariknya adalah respon dari orang selain orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi, yaitu respon yang diberikan oleh Yesus ketika diperhadapkan dengan masalah yang demikian. Sebab apa? Ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini membawa perempuan yang kedapatan basah berbuat zina ini ke hadapan Yesus, dan mereka bertanya, hukuman apa yang harus diberikan ketika didesak demikian. Yesus menjawab, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang melemparkan batu. Seketika pandangan banyak orang yang tadinya menggebu-gebu ingin menghancurkan, menghukum seorang perempuan ini tadi runtuh dan berbalik kepada mereka. Yesus meminta mereka melihat bagaimana sih dosa mereka, seberapa bersih mereka dari dosa dan tidak berbuat dosa. Satu persatu dari mereka, dari yang tertua mereka pergi. Mengapa demikian? Karena di hadapan Tuhan tidak ada satupun yang kacanya tidak retak atau baik-baik saja. Sebab kita adalah orang yang berdosa dan kita hanya orang yang diselamatkan oleh anugerah. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, setelah semuanya pergi, tinggallah Yesus dan perempuan itu. Yesus bertanya, kemanakah mereka? Perempuan itu pun tidak tahu mana mereka pergi. Artinya mereka pergi dan tidak ada yang melempari perempuan itu dengan batu. Sebab mereka juga menyadari bahwa mereka adalah orang yang berdosa dan pasti pernah melakukan kesalahan. Sama seperti apa yang dilakukan, Yesus pun tidak menghukum. Dan Yesus mengatakan, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang. Melalui bagian firman Tuhan ini ditegaskan bahwa Yesus tidak berkata bahwa perzinahan itu bukan dosa. Beliau mengakui itu dosa, tetapi beliau menolak. Yesus menolak untuk perempuan itu mati dalam masa lalu. Yesus mau perempuan itu melihat ke depan, menjadi pengemudi yang melihat ke depan tanpa terus melihat ke belakang. Bahwa di depan sana ada masa depan yang baik kalau kita mau bertobat di dalam Kristus. Oleh sebab itu, lihatlah ke depan, sebab perjalanan ini belum berakhir. Kita masih punya kesempatan untuk hidup benar mulai sekarang. Melalui firman ini kita dapat simpulkan bahwa pesan dari Yohanes pasal 7 ayat 53 sampai pasal 8 ayat 1 sampai 11, kita diminta untuk berhenti menjadi pelempar batu. Jika Tuhan saja bisa mengampuni, siapakah kita hingga berani menghakimi seseorang? Terimalah pengampunan dosa jika hari ini hatimu merasa kesal, terasa berat karena dosa di masa lalu. Dengarkanlah suara Tuhan, aku pun tidak menghukum engkau. Jadi jangan biarkan kita terus larut dalam dosa dan hidup dalam belenggu dosa. Kemudian hiduplah dalam pertobatan. Mari kita berjalan. Jangan terpaku dengan apa yang sudah hancur di belakang atau apa yang sudah kita lewati. Tetapi fokuslah ke kaca yang sangat besar yang memberikan kita ruang terbuka untuk melihat seluas-luasnya, selebar-lebarnya kasih Allah dan keselamatan Allah
itu yang menyelamatkan kita. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bersyukur kepada Tuhan yang sangat baik dalam kehidupan kami. Bersyukur melalui pengajaran Yesus Kristus. Melalui perempuan yang berbuat zina, kami belajar bahwa di masa lalu seberapa besar kesalahan kami, itu tidak menutup ruang untuk kami boleh memperoleh keselamatan, untuk anugerah yang kekal. Dengan pertobatan yang boleh kami lakukan dengan kesungguhan hati. Terima kasih Tuhan untuk tidak menghakimi segala kesalahan yang kami lakukan, tetapi dengan penuh kasih Tuhan tetap memanggil kami untuk hidup takut akan Tuhan. Dimeteraikan firman Tuhan agar kami boleh menjadi suluh pelita dalam kehidupan ini, sehingga kami terus berjalan dalam kasih Tuhan. Kami serahkan hidup dan kehidupan kami hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kami sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.